Yamahang wadamitam wadeta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Saranagamanaং paripurnang. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani
dattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala bojana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Nacca gita vadita visukadassana malaganda vilepana dharana mandana vibhusanatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ucca sayana mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani atta sikkhapadani silena sukhating yanti silena bhoga sampada silena nibbutiং yanti tasma silang visodaye. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Apa sutayang puriso kalibato acirati mangsani tassa wadanti panya tassa nawaddati ti. Ya, pertama-tama yang saya hormati para Romo Ramani Pandita, juga segenap pengurus wihara, juga para Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh merupakan kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua
sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini, dapat kembali memperkokoh keyakinan kita, memperdalam pengetahuan kita tentang ajaran Buddha, mengikuti kegiatan SPD sebulan pendalaman Dhamma dengan diisi puja bakti, melakukan puja pada Tiratana, juga mendengarkan uraian Dhamma. Malam ini menjadi malam yang penuh dengan berkah karena kita semua mengisinya dengan keberkahan, dengan satu perbuatan yang mendatangkan keberkahan. Sebagaimana yang Sang Buddha katakan, kalena dhammasawanang etam manggalamuttamang, bahwa mendengarkan Dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah utama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita berhadapan dengan dinamika kehidupan yang berisi dengan ketidakpastian, penuh dengan perubahan. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Kita berjumpa dengan begitu banyak pengalaman, banyak kejadian, dan tidak semua pengalaman dan kejadian itu adalah yang kita harapkan. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, dan setiap jalan hidup tidak selalu mulus. Kadangkala jalan yang harus dilewati harus berliku-liku. Dan tidak sedikit kita akan mengalami luka-luka. Kondisi kehidupan yang tidak pasti ini berjalan, berputar bagaikan roda yang kadang menghantarkan kita di atas, kadang di bawah. Kadang kita bertemu dengan pengalaman yang menyenangkan, kadang kita juga harus bertemu dengan pengalaman yang tidak menyenangkan. Sang Buddha mengatakan dunia ini diisi oleh 8 kondisi kehidupan yang akan dialami, dihadapi oleh siapapun. Laba alaba, yasa ayasa, ninda pasangsa, suka duka. Selalu mewarnai kehidupan kita. Untung, rugi. Dikenal, tidak dikenal. Dipuji, dicela. Suka dan duka datang silih berganti mewarnai kehidupan kita. Tentu kalau kita dipilih, kalau kita diberikan suatu pilihan untuk memilih, kita hanya bisa atau pasti akan memilih bagian-bagian yang kita anggap menyenangkan saja. Kita pengennya untung terus, tidak mau rugi. Kita pengennya dikenal terus, dihargai terus, tidak mau kita tidak dikenal, apalagi diabaikan, diacuhkan oleh orang lain. Kita pengennya dipuji terus, dan kita tidak mau dicela. Kita pengennya bahagia terus, dan tidak mau mendapatkan derita. Hidup memang menawarkan pilihan. Sebagaimana yang sering kita dengar, hidup adalah pilihan. Tetapi dalam hal apa yang terjadi pada diri kita, kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita hanya bisa memilih dalam hal reaksi atau respon ketika kita berhadapan dengan kejadian atau situasi tersebut. Artinya apa? Kondisi yang terjadi pada diri kita itu di luar kendali kita. Tapi respon atau reaksi yang kita berikan ketika berhadapan dengan kejadian itu adalah kendali kita. Kita tidak bisa mengatur dunia untuk menjadi keinginan kita. Kita hanya bisa mengatur diri kita untuk memberikan respon terhadap kejadian tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, 8 kondisi kehidupan ini
selalu mewarnai kehidupan setiap orang yang ada di dunia ini. Tidak peduli apakah dia adalah orang yang berpendidikan atau tidak. Tidak peduli apakah dia adalah orang yang bijaksana atau tidak. Tidak peduli dia adalah orang baik atau orang buruk. Tidak peduli dia dari keluarga bermartabat atau dari keluarga biasa. Artinya apa? Siapapun akan berhadapan dengan 8 kondisi kehidupan ini. Yang membedakan hanyalah sikap batin seseorang ketika berhadapan dengan 8 kondisi kehidupan ini. Semua orang pasti akan berhadapan dengan 8 kondisi kehidupan. Tapi tidak semua orang memberikan reaksi dengan cara yang sama. Hanya orang-orang yang bijaksana yang bisa memberikan reaksi yang terbaik dengan cara yang dewasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan kita. Karena kebijaksanaan itu seperti halnya lampu penerang yang mampu menerangi gelapnya kegelapan. Dengan penerang, dengan kebijaksanaan kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang harus dilakukan dan mana yang seharusnya tidak kita lakukan. Termasuk ketika kita berhadapan dengan 8 kondisi kehidupan tadi. Orang-orang yang tidak punya kebijaksanaan atau dangkal dalam hal kebijaksanaan, dia akan mudah sekali terombang-ambing dengan kondisi kehidupan. Tatkala dia mengalami kondisi yang menyenangkan, ia bisa lupa diri akan keadaan itu. Demikian juga tatkala orang tersebut mengalami keadaan yang sangat menyakitkan, dia bisa putus asa. Maka dari itu kebijaksanaan membuat diri kita bijak dalam hal memberikan reaksi atau respon terhadap kejadian hidup kita. Supaya apa? Ketika dipuji, kita tidak terbang sampai lupa diri. Demikian juga ketika kita dicaci, tidak tumbang sampai putus asa dan menyerah. Atau ketika kita berhadapan dengan situasi yang lain, ketika untung kita juga harus sadar bahwa hidup ini juga pasti akan mengalami perubahan. Jangan angkuh, jangan sombong dengan posisi itu. Ketika kita dikenal juga begitu. Demikian juga ketika kita sedang berada dalam kondisi yang sangat di bawah. Mungkin rugi secara materi, atau mungkin tidak dianggap oleh orang lain, keberadaan kita diabaikan, atau mungkin kita tidak dikenal, atau dicaci, atau dalam keadaan susah, menderita. Kita juga harus sadar bahwa segala sesuatu itu sifatnya tidak kekal, tidak abadi. Yang tidak abadi bukan hanya yang menyenangkan saja, termasuk yang tidak menyenangkan pun juga tidak abadi. Rumusnya apa? Kita harus sadar bahwa semua pasti akan berlalu. Semua pasti akan berlalu. Kalau bukan masalah-masalah yang berlalu, kitalah yang akan berlalu meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini juga cukup singkat, tidak kekal adanya. Dunia ini juga hanya persinggahan yang sementara, tidak abadi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dengan kebijaksanaan kita akan memiliki cara yang bijak untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Tatkala kita susah, sebenarnya kita bisa belajar tentang arti kesabaran, tentang arti ketabahan. Justru kesulitan yang kita alami itu adalah latihan kita untuk bersabar. Sebagaimana Sang Buddha katakan, apadasu bhikkhave dhammo veditapo, bahwa ketika kita ingin mengetahui ketabahan seseorang, lihatlah dia ketika menghadapi kesusahan. Tabah enggak? Termasuk diri kita sendiri. Untuk mengetahui diri kita punya ketahanan mental atau tidak, lihatlah sikap kita ketika kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Apakah kita masih punya semangat? Apakah kita masih punya cara berpikir yang positif? Umumnya tidak. Situasi seringkali mengubah seseorang, baik itu cara berpikir maupun sikapnya.
Banyak orang berubah karena apa? Karena kekecewaan, karena rasa sakit, karena penderitaan. Dulunya baik, orangnya baik. Tapi karena kebaikannya mungkin tidak dihargai orang lain, atau dia menjadi kecewa karena sikapnya orang lain berubah, atau karena dia sedang sangat susah, batinnya menderita, maka bisa mengubah hidup seseorang. Tapi kalau kita punya kebijaksanaan, kita akan punya pendirian yang kokoh. Jangan sampai kesulitan kita, penderitaan kita, kekecewaan kita mengubah diri kita menjadi orang yang jahat. Kalau kita punya kebijaksanaan, kita bisa untuk tetap bertahan menjadi baik, sekalipun kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha memuji orang yang punya ketabahan. Selo yata ika gano watena na samirati, ewang ninda pasang saso na saminjati pandita. Bagaikan batu karang yang tetap kokoh meskipun diterpa oleh ombak dari sana dan sini. Demikian juga orang yang bijaksana tidak getar, tidak goyah dengan cacian dan pujian. Betapa sering kita goyah terhadap penilaian orang lain yang menganggap diri kita mungkin tidak baik atau mencela keburukan kita. Betapa sering kita diombang-ambing oleh perkataan dan penilaian orang lain. Pada sejatinya nilai kita adalah bukan bergantung pada penilaian orang lain. Nilai kita yang sejati bergantung pada kualitas diri kita sendiri. Jadi jangan mudah tertipu dengan penilaian orang lain. Karena apa yang dikatakan orang lain belum tentu seperti diri kita yang sesungguhnya. Nah, tapi kalau kita punya pendirian yang kuat, kita tidak akan mudah diombang-ambing oleh keadaan tersebut. Kita lebih bijaksana menyikapi keadaan dan juga dinamika kehidupan yang tidak pasti ini. Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan itu menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memiliki cara berpikir yang bijak, juga memiliki sikap yang bijaksana ketika berhadapan dengan hal-hal ini. Dhamma ajaran Sang Buddha sesungguhnya berisi dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang membuat diri kita sadar akan kehidupan ini dan memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan ini. Sang Buddha sendiri mengatakan, panyawato ayang dhammo nayang dhammo tu panyasa. Ajaran ini adalah untuk ia yang bijaksana, bukan orang yang sebaliknya. Ajaran Buddha memang diperuntukkan untuk orang-orang yang bijaksana, bukan untuk orang-orang yang tidak bijaksana. Bagi orang yang tidak bijaksana, ketika mereka mempelajari ajaran Buddha, mereka bisa jadi mencela, bisa jadi menghujat. Kenapa kok umat Buddha seperti itu? Praktek umat Buddha kok aneh, ajaran Buddha kok aneh. Kenapa? Karena mereka tidak punya kebijaksanaan untuk melihat hal itu. Maka dari itu, memang Sang Buddha mengajarkan ajarannya itu untuk orang-orang yang bijaksana. Wajar bagi orang yang tidak bijaksana, mereka tidak menyetujuinya. Karena apa? Bahkan ketika Sang Buddha mau mengajarkan Dhamma pun, Sang Buddha awalnya merasa enggan untuk mengajarkan. Karena apa? Manusia umumnya diseliputi dengan kotoran batin. Dan sangat sulit untuk memahami dan menerima ajaran Buddha yang sebenarnya. Kemudian datanglah makhluk Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ajarkanlah Dhamma. Karena di dunia ini masih ada orang-orang yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Artinya apa? Ada orang-orang, meskipun tidak banyak, yang masih berkeinginan atau mampu untuk memahami ajaran Buddha. Maka dari itu ajaran Buddha ini ajaran yang memang tidak mudah dipahami oleh orang yang penuh dengan kotoran batin. Ajaran Buddha hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bijaksana.
Maka dari itu isi dari ajaran Buddha sebetulnya adalah kebijaksanaan Sang Buddha sendiri. Karena ajaran Sang Buddha itu bukan sesuatu yang beliau dapat lewat mimpi, bukan sesuatu yang beliau dapat dari leluhur atau bisikan dari makhluk lain, melainkan adalah karena pengalamannya sendiri. Kalau dikaji secara filosofis, secara filsafat, pendekatan yang digunakan oleh Sang Buddha itu bukan pendekatan tradisionalis, anusawika, bukan juga pendekatan rasionalis, takawimangsi. Artinya apa? Apa yang Sang Buddha ajarkan bukan semata-mata sudah ada dari turun-temurun, juga bukan semata-mata karena masuk akal, tapi adalah karena pengalaman beliau sendiri. Beliau mengalami itu, kemudian memahami, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Itulah kenapa ajaran Buddha adalah hasil dari pencerahan beliau sendiri, bukan didapat dari makhluk siapapun, bukan bisikan, bukan juga dari mimpi, tapi pengalaman spiritual langsung yang beliau alami sendiri. Ajaran Buddha. Makanya Sang Buddha sungguh luar biasa. Beliau adalah orang yang tercerahkan. Yatawadi tatakari, yatakari tatawadi. Artinya apa? Beliau mengajarkan apa yang beliau ucapkan. Beliau mengajarkan apa yang beliau lakukan. Beliau juga mengucapkan apa yang beliau lakukan. Artinya beliau mengajarkan apa yang beliau lakukan, beliau melakukan apa yang beliau ajarkan. Itu maksudnya. Bukan sekadar pengetahuan yang bersifat intelektual, tapi adalah pengalaman langsung yang beliau alami. Ajaran Buddha penuh dengan kebijaksanaan, dan kalau kita mempraktikannya, kita akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan kebijaksanaan. Dhammo hawe rakati dhammacaring catang mahantang wiyaya dawasakale. Dhamma akan melindungi ia yang melaksanakannya, bagaikan payung yang besar di musim hujan. Dhamma akan memberikan perlindungan yang nyata bagi mereka yang mempraktikkan ajaran Buddha, yang menjalankannya dalam kehidupannya. Bagaikan payung yang besar di musim hujan. Kita tahu, payung memang tidak bisa menghentikan hujan yang turun. Karena payung itu dibuat juga bukan untuk menghentikan hujan. Meskipun payung tidak bisa menghentikan hujan yang turun, tapi payung bisa kita gunakan untuk melewati hujan. Dengan cara supaya tidak kebasahan. Demikian juga Dhamma ajaran Sang Buddha diajarkan bukan untuk menghentikan perubahan yang ada. Bukan untuk menghentikan supaya orang yang tua tidak menjadi tua. Orang yang mati tidak menjadi mati. Bukan untuk menghentikan perubahan, tapi adalah membekali kita kebijaksanaan agar kita bisa melewati perubahan-perubahan itu dengan cara yang bijaksana. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan yang turun, tapi dengan payung kita bisa melewati hujan. Demikian juga Dhamma memang tidak bisa menghentikan perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Tapi dengan Dhamma kita bisa menghadapi setiap perubahan itu dengan bijaksana. Itulah pentingnya kebijaksanaan dalam agama Buddha. Jadi kebijaksanaan itu akan melindungi kita. Paling tidak melindungi kita untuk tidak bersikap bodoh. Untuk tidak bersikap sesuatu yang tidak baik. Karena betapa banyak orang seringkali diombang-ambingkan oleh keadaan sehingga dia tidak bisa memberikan menghadapi keadaan tersebut dengan cara yang bijaksana. Maka dari itu butuh kebijaksanaan yang berarti panya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menjelaskan ada 3 jenis kebijaksanaan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah Sutta Mayapanya. Kebijaksanaan lewat mendengar, lewat belajar, lewat pengetahuan intelektual. Sutta artinya mendengar.
Di zaman dahulu mendengar adalah cara efektif untuk belajar. Di zaman Sang Buddha dulu yang namanya belajar itu biasanya ya mendengarkan uraian atau penjelasan dari orang-orang yang pakar. Maka dari itu di zaman itu orang yang pandai biasanya disebut sebagai bahusuta, banyak mendengar. Kalau zaman kemarin, zaman sekarang ya, itu orang yang pintar biasanya dijuluki sebagai kutub buku. Kenapa? Karena banyak membaca buku gitu. Tapi zaman yang semakin canggih ini bisa jadi buku akan tergantikan dengan teknologi. Bisa jadi nanti orang yang pintar bukan orang yang banyak baca buku lagi, tapi adalah orang yang banyak eksperimen, banyak pengalaman, dan lain-lain. Di zaman dahulu, mendengar adalah cara efektif untuk belajar. Makanya orang yang banyak mendengar disebut sebagai orang terpelajar, bahusuta. Nah, kebijaksanaan yang pertama ini diperoleh dengan cara mendengar. Dengan banyak mendengarkan. Kenapa penting? Karena mendengar itu mendapatkan banyak manfaat, menambah pengetahuan. Sang Buddha di dalam sutta itu menyebutkan, Panci me bikawe anisangsa dhammasawane. Wahai para biku, ada 5 manfaat dari mendengarkan dhamma. Yang pertama, asutang sunati. Dia bisa mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Dengan mendengarkan dhamma seperti ini, Bapak Ibu bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah ilmu yang dulunya belum pernah didengar sebelumnya. Sutang pariyodapeti, membersihkan atau menjelaskan apa yang pernah didengar sebelumnya. Oh, mungkin dulu pernah belajar, pernah mendengar uraian seperti ini dari Bante atau Pandita yang pernah mengajarkan. Tapi dengan mendengarkan ulang, maka menjadi lebih jelas. Kangkang witarati, membersihkan keraguan-raguan. Yang dulunya mungkin masih punya keraguan-raguan. Nah, dengan mendengarkan dhamma menjadi lebih jelas, lebih mantap. Tidak ragu-ragu lagi. Diting ujung karoti, meluruskan pandangan. Dengan mendengarkan dhamma seseorang bisa meluruskan pandangan hidupnya. Kadangkala pandangan hidup seseorang itu tidak sesuai dengan dhamma. Sehingga apa? Karena pandangannya tidak sesuai, maka praktiknya juga tidak sesuai. Nah, dengan mendengarkan dhamma, maka dia akan mendapatkan pandangan yang sesuai dengan dhamma. Meluruskan pandangannya yang ada. Kemudian, citta masa pasidati, membuat batin menjadi tenang tatkala mendengarkan dhamma. Apalagi dhamma yang ia dengar berkaitan dengan kondisi kehidupannya yang nyata. Ia mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Nah, mendengar ini menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan, juga untuk memiliki kebijaksanaan yang disebut sebagai sutta mayapanya. Yang kedua, cinta mayapanya, yang berarti kebijaksanaan lewat berpikir atau merenungkan. Berpikir itu tidak gampang, makanya kebanyakan orang lebih suka menilai, menghujat orang lain. Karena berpikir itu membutuhkan akal dan tidak semua orang mau melakukannya. Seperti ijazah di sekolah hanyalah sebuah tanda bahwa dia pernah belajar, tapi belum tentu ia memiliki pengetahuan yang nyata, yang luas. Nah, dengan berpikir, dengan merenungkan, seseorang bisa lebih bijaksana. Kebanyakan orang berperilaku ceroboh karena tindakan yang terburu-buru tanpa ada pertimbangan yang matang. Tanpa adanya pemikiran, tanpa adanya pengetahuan, seseorang bisa melakukan perbuatan dengan cara yang ceroboh. Maka dari itu dengan berpikir, dengan mempertimbangkan, merenungkan, itu membuat dirinya lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan
atau untuk menghadapi suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah bhawana mayapanya, kebijaksanaan lewat meditasi. Terkadang kita berpikir, kok bisa ya meditasi bisa membawa kebijaksanaan, padahal kan hanya duduk tenang. Tanpa kita sadari, ketenangan kita ketika meditasi itu melahirkan sebuah pencerahan. Karena juga seringkali kunci dari segala permasalahan hidup adalah ketenangan. Kalau kita mau tenang, nah ketenangan itu paling tidak membuka kunci untuk menemukan solusi yang lebih tepat. Dan meditasi itu tidak hanya sekadar ketenangan. Meditasi yang dikembangkan dalam tingkat lanjut seperti misalnya vipassana, itu bisa berguna untuk memahami kehidupan yang nyata, bahwa hidup ini dijerat oleh anicca dukkha anatta. Melihat anicca dukkha anatta menimbulkan kebijaksanaan yang membuat diri kita bisa mengurangi kotoran batin, bahkan bisa mencapai pencerahan. Maka kebijaksanaan bisa juga ditumbuhkan dengan cara apa? Dengan meditasi. Nah, itulah Bapak Ibu 3 jenis kebijaksanaan berdasarkan cara memperolehnya yang Sang Buddha ajarkan, yakni bisa lewat mendengar atau belajar, bisa juga lewat berpikir atau merenungkan, bisa juga lewat meditasi. 3 hal ini bisa berguna untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan bukan sesuatu yang bisa diberikan cuma-cuma, maka kebijaksanaan itu perlu dilatih, perlu dikembangkan oleh diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun bisa memberikan kebijaksanaan kepada kita. Apa yang orang lain lakukan hanya bisa menyampaikan pengetahuan, tapi bukan kebijaksanaan. Maka dari itu kebijaksanaan ini harus kita tumbuhkan, harus kita kembangkan dengan usaha kita sendiri. Nah, Sang Buddha menyampaikan di dalam Paññāvudhi Sutta di Anguttara Nikaya, ada beberapa hal yang mendukung tumbuhnya kebijaksanaan. Yang pertama adalah Sappurisa Sangsewa, bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Pergaulan ini adalah fondasi awal untuk membangun kebijaksanaan. Kenapa? Karena pergaulan ini akan menentukan lingkungan kita dan bagaimana kita akan tumbuh. Itulah kenapa di dalam Manggala Sutta juga asewana cabalanang panditanan casewana, tidak bergaul dengan orang-orang yang dungu dan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana adalah eta manggalem utama, berkah utama. Artinya apa? Pergaulan itu menjadi fondasi untuk keberkahan-keberkahan yang lain. Juga menjadi dasar untuk mengembangkan kebijaksanaan kita. Bergaul dengan orang-orang yang bijaksana membuat diri kita menjadi bijaksana juga. Karena dengannya kita bisa belajar untuk meneladani cara berpikir mereka, juga bisa meneladani sikap mereka. Dan umumnya pergaulan ini menentukan kualitas hidup kita masing-masing. Kalau secara psikologis, secara pengetahuan, ilmu pengetahuan, psikologi, katanya untuk melihat karakter kita, kita cukup merefleksikan. Lihatlah 6 teman terdekat kita. Lihatlah 6 teman terdekat kita. Mereka gimana? Nah, kalau mereka suka shopping, berarti kita juga suka shopping. Mereka suka gosip, berarti kita juga suka gosip. Mereka suka minum minuman keras, berarti kita juga suka minum minuman keras. Mereka rajin ke wihara, berarti kita juga rajin ke wihara. Mereka gemar melakukan kebaikan, berarti kita juga rajin atau gemar juga melakukan kebaikan. Karena kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, sesama. Makanya Sang Buddha benar mengatakan bahwa burung itu akan berkumpul dengan kawanannya. Burung pipit pasti akan berkumpul dengan burung pipit juga. Tidak mungkin burung pipit bergaul dengan burung, misalnya burung gagak atau burung unta apalagi, beda gitu. Sama diri kita juga.
umumnya kita akan dekat dengan orang-orang yang memiliki frekuensi dan karakter yang sama. Mencari pergaulan bukan berarti dalam arti kita harus pilih-pilih teman untuk bergaul. Tidak hanya itu, tapi adalah upaya diri kita untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Di samping kita mencari teman-teman yang bijaksana, kita juga harus membuat diri kita bijaksana juga. Karena tidak mungkin kalau kita tidak bijaksana, orang lain juga tidak mau bergaul dengan kita. Nah, maka dari itu pergaulan ini sangat penting untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Dengan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, kita bisa belajar darinya. Paling tidak juga itu menyelamatkan kita dari beberapa dampak atau efek sosial. Karena biasanya kalau orang itu berada di pergaulan yang tidak baik, pasti juga reputasinya akan menjadi tidak baik. Orang kalau sering bergaul dengan orang-orang yang suka pemabuk, suka main judi, suka misalnya melakukan perbuatan yang tidak baik, meskipun orang tersebut tidak melakukan, pasti akan kena dampaknya juga. Makanya Sang Buddha mengatakan, itu ibarat seperti halnya daun pembungkus ikan yang sudah busuk. Meskipun ikannya sudah diambil, sudah dikeluarkan, daunnya tetap akan menyisakan bau. Jadi daun pembungkusnya tadi tetap akan menyisakan bau yang tidak sedap. Kenapa? Pernah digunakan untuk itu. Sama ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, dengan pergaulan yang tidak baik, meskipun kita tidak melakukan, kita pasti akan dicurigai, akan mendapatkan efek buruknya. Nah, itu yang pertama. Bergaul dengan orang-orang yang bijaksana mendukung bertumbuh dan berkembangnya kebijaksanaan kita. Yang kedua adalah saddhamma sawanang, mendengarkan dhamma yang sejati. Seperti pada malam hari ini Bapak Ibu mendengarkan dhamma, membahas ajaran Buddha. Hal ini juga berguna untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Selain menambah pengetahuan itu juga bisa bertransformasi ke dalam bentuk kebijaksanaan yang bisa membuat Bapak Ibu memiliki perubahan hidup, memiliki kemajuan, memiliki moral yang baik, memiliki pertimbangan yang baik. Mendengarkan dhamma. Kenapa mendengarkan dhamma sangat penting? Karena itu juga akan mempengaruhi cara berpikir kita. Coba kalau setiap hari kita hanya nonton video yang isinya tentang menghujat, isinya tentang hujatan atau informasi-informasi yang tidak baik, itu hanya mengganggu pikiran kita dan membuat diri kita juga tidak tenang, tidak bijaksana. Bahkan kita malah ikut-ikutan terprovokasi oleh massa, oleh video yang dibuat oleh massa. Tapi kalau kita mendengarkan dhamma, itu paling tidak juga akan membekali kita pengetahuan, supaya kita tidak terlalu ikut-ikutan dengan massa. Karena sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang lain belum tentu baik juga. Makanya kita juga harus bisa membentengi diri kita. Mendengarkan dhamma itu membuat diri kita supaya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan dhamma. Kemudian yang ketiga, yoniso manasikara. Artinya pertimbangan yang bijak. Pertimbangan yang bijak itu tahu akan ukuran, tahu akan batasan, dan tahu akan kegunaan. Maksudnya bagaimana? Orang yang memiliki yoniso manasikara, dia akan bisa mengetahui keputusan yang bijak untuk dilakukan. Misalnya saja, makan itu adalah hal yang baik. Tapi kalau tidak bijaksana, makan justru akan menimbulkan penyakit, menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk dirinya. Makan yang berlebihan, makan yang tidak beraturan, makan yang sembarangan. Artinya apa? Dia tidak memiliki pertimbangan yang baik. Atau mungkin bekerja. Nah, bekerja adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Tapi saking semangatnya bekerja, dia sampai lupa batasan.
lupa batasan, tidak sampai makan, atau mungkin jarang pulang, atau mungkin dia sampai menyiksa dirinya sendiri untuk bekerja, ini adalah pertimbangan yang tidak baik. Tapi kalau orang itu punya pertimbangan yang baik, dia tahu apa yang harus dilakukan dengan kemampuannya, juga dengan batasan yang wajar. Ini pertimbangan yang baik, menumbuhkan kebijaksanaan. Meskipun adalah hal yang baik, tapi kalau dilakukan secara berlebihan juga menjadi tidak baik. Meditasi baik, siapa bilang meditasi buruk? Tapi Bapak Ibu sebagai berkeluarga, sebagai mungkin kepala rumah tangga, setiap hari datang ke wihara meditasi terus. Istrinya ditelantarkan di rumah, anaknya ditelantarkan. Itu juga tidak bijaksana, kecuali kalau mau jadi biku. Nah, maka dari itu, pertimbangan yang bijaksana ini membuat seseorang menjadi bijak dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, dhamma nudhamma patipate, mempraktikkan menjalankan dhamma. Mempraktikkan atau menjalankan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah salah satu bentuk implementasi kebijaksanaan ke dalam praktik yang melebihi pengetahuan semata. Karena dhamma itu terdiri dari 3 unsur, pariyati, patipati, dan patiweda. Pariyati artinya belajar, patipati menjalankan, patiweda hasil. Kalau kita hanya belajar terus tapi tidak ada praktik, maka pembelajaran kita kurang efektif. Seperti halnya orang yang hanya belajar berenang, tapi dia tidak pernah praktik berenang, maka dia tidak bisa mengetahui kemampuannya. Maka dari itu, praktik juga sangat penting, supaya apa? Pengetahuan kita tidak hanya berhenti pada sekedar pengetahuan, tapi juga teraplikasikan, terimplementasi ke dalam tindakan yang nyata. Menjalankan dhamma itu menumbuhkan kebijaksanaan kita. Itulah Bapak Ibu Saudara, bahwa kebijaksanaan penting untuk kita miliki. Menjadi tua adalah hal yang wajar, karena siapapun pasti akan semakin hari semakin bertambah usia. Tapi ketuaan tidaklah jaminan menjadi bijaksana. Karena usia bukan penentu kebijaksanaan seseorang. Maka dari itu, kita juga harus menambah pengetahuan kita. Harus berusaha supaya kita menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana pula. Artinya apa? Kita harus berusaha, karena salah satu hakikat dari manusia adalah menambah pengetahuannya, menjadi bijaksana. Itu yang membedakan manusia dengan binatang, dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia itu punya potensi untuk mengembangkan pikirannya, mengembangkan kebijaksanaan. Dan itu yang membuat manusia berbeda dengan binatang atau makhluk yang lainnya. Maka dari itu kita juga harus berusaha supaya menjadi lebih dewasa. Tambah tua, tambah dewasa. Sang Buddha mengatakan, apa sutta yang puriso balibaddo wajirati, mangsani tasawadanti panyatasa nawadati. Orang yang sedikit belajar, ia akan seperti sapi yang menua, hanya dagingnya bertambah tapi tidak kebijaksanaannya. Kita sebagai manusia juga harus merefleksikan, kita pasti akan bertambah tua, tapi sudahkah kita melakukan upaya untuk menambahkan kebijaksanaan, untuk menumbuhkan kebijaksanaan? Kita harus refleksi, kita harus memperdalam pengetahuan dhamma, mempraktikkan dhamma, supaya apa? Makin tua, makin bertambah usia, kita makin punya pengetahuan dhamma, makin bijaksana pula. Supaya hidup ini ada pertumbuhan, ada kemajuan, tidak hanya sekadar mengalir. Loh kan katanya banyak pepatah mengatakan hiduplah mengalir seperti air. Tapi kalau hidup kita hanya mengalir, mengikuti apa yang ada, tahu nggak aliran sungai itu, secara alami, air itu akan mengalir ke bawah, tidak mungkin ke atas. Sama kalau hidup kita hanya mengikuti saja, ya begini aja lah gitu.
nanti ya akan ke bawah merosot. Sudah ke bawah belum tentu juga air itu mengalir ke tempat yang baik. Bisa juga di comberan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita mengembangkan potensi kita, mengembangkan kebijaksanaan, kalaupun kita jadi air yang bersih, yang bermanfaat, yang naiknya ke atas, ke pralon, ke galon untuk diminum, atau ke tampungan air untuk keperluan manusia, yang artinya masih berguna gitu. Jadi jangan hanya hidup mengalir seperti air, tapi kita juga harus bertumbuh. Harus membiasakan diri kita menjadi lebih baik. Punyance puriso kairatena punang tamhi candang kairata suko punya saucayo. Ketika kita melakukan kebaikan, lakukan lagi dan lagi. Karena memupuk kebaikan itu akan menambah kebahagiaan. Lakukanlah banyak kebaikan supaya kita juga semakin tambah tua, tambah kebaikan, juga tambah kebijaksanaan. Supaya kita menjadi orang yang punya nilai, menjadi lebih baik. Ya, itulah Bapak Ibu, Saudara-saudari, di acara SPD pada malam hari ini. Uraian Dhamma ini semoga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, sehingga bisa menumbuhkan keyakinan Bapak Ibu, juga bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Makin tua menjadi makin bijaksana. Sekian yang dapat Bante sampaikan. Akhir kata, sape sata bawantu sritata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dikeluarkan ininya, ditarik sini apa? Nah, ininya, kardusnya, taruh sini supaya saya bisa nerima itu. Ya. Taruh sini. Ya. Didekatkan, semoga kebajikan ini sudah membawa pada kebahagiaan diri sendiri, keluarga, juga untuk leluhur yang telah meninggal. Semoga kebajikan ini menumbuhkan kebijaksanaan hingga pada akhirnya